Akhirnya, saya menemukan jawaban. Kenapa jiwaku seolah ingin bersemayam di tempat ini. Akhirnya saya bisa menjawab, kenapa gunung, lembah, dan sungai ini seolah menyatu dalam ragaku. Saya adalah pembawa semesta dalam nadih darahku, membawa ruh alamnya yang kini baru ku kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardian Syahindartin pada program Harian Fajar Official. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, merupakan sinias-sinias yang berbakat, bertalenta di Sulawesi Selatan, yang sebentar lagi akan menayangkan film perdananya di bioskop. Nah, di samping saya ini sudah ada pemeran film dan sutradara Selimut Kabut Rongkong. Mungkin bisa perkenalkan di samping kiri saya mungkin, Pak. Iya. Bisa perkenalkan nama dulu, Pak. Nama saya Indra. Status di film Selimut Kabut Rongkong jadi sutradara sekaligus penulis. Penulis. Penulis cerita. Oh ya, di samping saya, Mbak yang cantik ini. Iya. Saya Wasriyanti Pasande, akrab di Sapa Yanti. Yanti, ya. Saya pemeran pembantu utama. Pembantu utama, iya. Dan mungkin yang paling spesial mungkin. Halo. Ya. Saya Dinda Tarisa, biasanya dipanggil Dinda. Saya pemeran utama di film ini, film Selimut Kabut Rongkong. Oke. Mungkin saya ke Dinda dulu ya. Bisa tidak diceritakan proses perjuangan sehingga film ini bisa selesai? Perjuangannya ini lumayan panjang ya, Kak. Ya. Soalnya kita juga itu hari bertepatan dengan waktu bencana alam Masamba. Lokasi kita ada di Masamba, di Rongkong. Itu bersamaan. Jadi di saat kita mau syuting Dewan bersamaan juga dengan bencana tersebut, makanya banyak suka dukanya di film ini. Terus untuk pas syutingnya juga sangat seru banget, soalnya ini banyak banget adegan-adegan yang sebenarnya harus pakai stuntman ya, Om Indra. Cuman karena kita mau total, Dinda mau total, jadi udah kita lepas stuntman, gak usah pakai stuntman, langsung aja gas terus sampai ya udah nanti nonton aja deh filmnya gimana adegan-adegan yang ekstrim itu. Seru banget pokoknya. Oke. Saya ke Bang Indra dulu. Ya. Bang, ini Bang ini kan informasi yang saya dapatkan film ini mulai digarap di tahun 2020 ya Bang ya? Iya. Itu setelah film ini selesai itu tahun berapa Bang? Dan katanya saya mendengarkan kalau film ini mendapatkan penghargaan bahkan apresiasi di dunia internasional. Itu mungkin bisa dijelaskan Bang Indra. Awalnya nih film memang setnya tuh festival. Iya. Ya awalnya karena target untuk bioskop kan pada saat itu lagi pas pandemi ini, jadi kecil sekali kemungkinan kalau kita mau bicara tentang film bioskop. Ya bersepakat lagi sama sponsor kita, investor, bahwa ya sudahlah kita buat film festival dengan target memang untuk publikasi. Untuk publikasi. Nah di dalam film itu kita angkat nih satu figur tokoh yang dia berstatus tomakaka di dalam Rongkong itu, dalam kekerabatan adatnya Rongkong. Nah syuting selesai, ada rentang waktu inilah yang kita gunakan untuk menyebar film ini keluar ke festival-festival. Ada 51 negara. Nah yang memberi kita apresiasi itu dari Amsterdam, terus dari Pinewood Studio di Inggris, sama satu di Raleigh Studio di jaringannya Hollywood Amerika. Gitu. Nah setelah akhir 2020 film ini masuk ke Indonesia kembali, nah ditawari lah untuk masuk ke bioskop. Nah, kita juga berpikir bahwa yang masuk ke dunia komersil, industri komersil ini ya otomatis set film ini harus berubah. Iya. Ya, dirubah lagi konsepnya karena
ada selera pasar yang harus kita sentuh di Iya. situ. Tanpa mengubah esensinya. Intinya tetap ada. Intinya tetap ada. Bapak benang merahnya film ini tetap dijaga, cuma konsep penyajiannya yang harus disesuaikan dengan pasar. Jadi 2 film sebenarnya kita bikin. Iya, 2 film. Film festival sama film komersil. Itu dia. Oke, saya ke pemeran pembantu utama, Yanti. Nah, Yanti kan juga terlibat di film ini. Iya. Mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman ketika terlibat proses syuting sampai selesainya film ini atau dirampungkannya film ini. Jadi jujur Kak, Ya. film ini adalah film pertama saya. Jadi pertama kali ikut syuting dan ke dunia entertain juga. Jadi sebenarnya sedikit agak berat ya. Iya. Apalagi filmnya ini mengangkat langsung hal-hal yang rumit juga. Jadi untuk berat. ya. Jadi untuk saya adegannya sendiri langsung pemeran pembantu utama itu sulit, cuma dibantu ketika ada di lokasi kita coaching terus sehingga chemistry-nya tuh dapat. Itu sebelum terjun ke lokasi syuting sempat tidak ada ikut training berapa bulan atau sebelum itu atau Tidak ada. oh, langsung saya ya. aja. Memang sudah punya bakat memang. Ya, Artinya karena film ini Iya, kan iya. 90% SDM lokal. Artinya sutradaranya yang hebat melihat talenta ini. Tidak bagian Iya, talent iya. memang. Oh, bagian talent. Melihat dia ya. Jadi yang artis sebenarnya kalau keterlibatan Dinda sebagai pemeran utama, terus ada satu orang casting kita itu mungkin itu yang di luar dari orang Rongkong. Selebihnya itu, iya, selebihnya itu semuanya orang dari Rongkong semua. Jadi kita melakukan pemberdayaan artis lokal ceritanya di sini. Menyalurkan hasrat seninya orang kampung, orang di Luwu Utara ya. Iya. Luwu Utara. Itulah mungkin kelebihan dari Rongkong ini karena kita tidak melakukan spesifikasi bilang artis mana yang harus kita gunakan, tidak, langsung orang kampungnya memang dilibatkan. Siap. Coachingnya seperti tadi yang Yanti cerita bahwa itu dilakukan terus setiap hari. Pemirsa Harian Fajar Official, itulah tadi bincang-bincang saya dengan para pemain dan sutradara film Selimut Kabut Rongkong. Pemirsa Harian Fajar Official, jangan lupa menyaksikan film Selimut Kabut Rongkong karena film ini sangat istimewa sekali. Karena sebelum ditayangkan di bioskop ternyata film ini telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari dunia internasional. Karena selain mengangkat soal kebudayaan juga mendapatkan cerita-cerita yang sangat menarik dan tentu patutlah kita apresiasi karena film ini tentu akan memberikan kita wawasan selain juga cerita yang disajikan juga sangat-sangat menghibur. Dari sutradara mungkin terakhir ada mau disampaikan kepada kepada para pecinta film mungkin di Sulawesi Selatan. Kalau saya sih sebenarnya sederhana bahwa tujuan kita itu bagaimana media seperti bioskop itu jadi tempatnya orang bisa mendapatkan pengetahuan. Itu bukan sekedar untuk datang menikmati hiburan. Ini misi kita bahwa bioskop itu tempat untuk membagi pengetahuan, untuk membuka wawasan. Yang paling tidak edukasi sosial itu bisa dilakukan lewat media bioskop. Itu sesederhana itu. Oke. Yanti, ada mau disampaikan kepada pemirsa terkait film yang akan tayang nanti di bioskop? Singkat, padat dan jelas. Fokus 7 April. Oke. Fokus. Oke. Mbak Dinda? Iya, jadi di film ini banyak mengajarkan kehidupan, pembelajaran nilai-nilai kehidupan yang keseharian kita. Makanya kalian gak akan pernah nyesel kalau kalian nonton film ini. Banyak sekali manfaat dan segalanya yang bisa kalian dapatkan. Dan jangan lupa tanggal 7 April di seluruh bioskop kesayangan Anda. Oke, demikian Harian Fajar Official. Terima kasih Bang Indra, terima kasih Mbak Indah, dan terima kasih Mbak Dia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan film Selimut Kabut Rongkong 7 April 2022 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Don't miss it, guys.
Hatim. Oh ya? Serius? Pesannya turun-temurun diwariskan melalui media tenunan ini. Tapi kenapa motifnya berbeda-beda, Bu? Itu simbol budaya kami. Ini kesian tempat dipakai untuk belajar. Selebihnya tidak ada. Pindah! Pindah! Jadi lumbung itu milik siapa? Milik keluargaku. Itu tanah Hulayat. Jangan sampai... Bapak ngancam ya? Saya juga keluarga di sini. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya jika itu bisa jadi masalah besar. Oh, Puang, Dewata Langit, Dewata Natulino.